Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan kita masih dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita membahas sistem persamaan linear dengan dua variabel SPLDV. Pada pertemuan ini kita membahas metode substitusi. Kemarin kita sudah menggunakan metode grafik. Ini metode yang kedua, yaitu substitusi. Mari kita mulai. Menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah ubahlah salah satu persamaan dalam bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus BY. Ini boleh memilih salah satu. Bisa yang ini, bisa X-nya dulu atau bisa Y-nya dulu. Nah, pilihan ini biasanya bergantung kepada jenis dan tipe soal, mana yang lebih mudah dibentuk. Jadi ini nanti kita pilih ya, bisa dalam bentuk X ataupun dalam bentuk Y nanti dalam soal. Yang kedua, mensubstitusikan nilai X atau Y yang didapatkan pada langkah pertama. Jadi langkah ini yang pertama nanti kita substitusikan. Kalau kita ambil persamaan pertama, kita substitusikan kepada persamaan kedua atau sebaliknya. Langkah yang ketiga adalah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dengan mendapatkan nilai X dan Y. Jadi yang ketiga itu menentukan himpunan penyelesaian persamaan ini. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat satu persatu. Ingat, kita selalu belajar hanya pada intinya. Catatan-catatan yang tidak perlu dan memperbanyak aja nggak usah. Jadi saya hanya menulis yang benar-benar dibutuhkan saja. Yuk mari kita mulai dengan contoh yang pertama. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ini persamaannya. 4x plus y sama dengan 17. 2x min 3y sama dengan 19. Ini suatu sistem. Jadi mempunyai satu himpunan yang menyelesaikan di atas dan menyelesaikan yang di bawah. Jadi mempunyai satu penyelesaian yang bisa berlaku untuk di atas dan berlaku untuk yang di bawah. Mari kita mulai jawab. Dari dua persamaan ini, persamaan linear dengan dua variabel ini, kita bisa memilih yang di atas atau kita bisa memilih yang di bawah dulu. Karena kita akan menentukan bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, triknya di sini coba diamati bilangan-bilangannya. Usahakan cari yang bilangannya tunggal. Nah, dari kedua persamaan ini yang tunggal adalah ini Y. 4x plus Y sama dengan 17. Y-nya tunggal. Kita akan pilih mencari Y dulu ya, supaya ini taktis saja lebih mudah. Jadi kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 4x plus Y sama dengan 17. Ini persamaan yang ini. Lalu persamaan ini akan cari nilai Y-nya, sehingga 4-nya akan saya pindahkan ke sana. Sehingga Y sama dengan 17, ini 4-nya saya pindah. Positif jadi negatif. Sehingga Y-nya didapatkan sama dengan 17 min 4x. Nah, sampai langkah ini, langkah pertama sudah. Tinggal kita memasuki langkah yang kedua, yaitu memasukkan kepersamaan atau mensubstitusikan kepersamaan yang kedua ini. 2x min 3y sama dengan 19 ini. Baru kita gantikan nilai y-nya, ini nilai y ini diganti atau disubstitusikan dengan 17 min 4x. Jadi bunyinya 2x min 3, ini y-nya digantikan 17 min 4x sama dengan 19. Sehingga kalau dikalikan menjadi 2x min 3 kali 17 itu min 51 plus
Ini kali ini jadi plus 12 sama dengan 19. Lalu yang ada variabelnya kita kumpulkan. Ini dan ini 12 tambah 2 tambah 12 sama dengan 14. Dikurangi 51 hasilnya 19. Sehingga 14x hasilnya 19 ditambah 51 atau x-nya sama dengan 70 dibagi 14 sama dengan 5. Nah, langkah kedua sudah selesai. Kita kemudian mencari langkah yang ketiga, yaitu mensubstitusikan kembali ke persamaan yang ini. Untuk mencari nilai x dan y-nya. X-nya sudah dapat, kita tinggal mencari nilai y-nya. Jadi dari persamaan ini y sama dengan 17 min x, kita gantikan 5-nya digantikan, masukin sini, sehingga y-nya sama dengan 17 min 20 atau y-nya sama dengan min 3. Nah, sudah ketemu x-nya, ketemu y-nya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 min 3, 5x-nya, y-nya min 3. Selesai. Jadi itu contohnya yang ya simple ya, tapi banyak anak bingung ini. Banyak anak biasanya karena aljabarnya kurang rapi, ini bingung. Jadi perhatikan pelan-pelan setiap langkah-langkahnya agar kita bisa mengikuti apa yang kita terangkan di sini. Langkah-langkahnya dibuat cukup mudah. Ada pertanyaan yang ini. Ini memang agak ribet ya, tapi dengan belajar pasti bisa. Oke, kita kembali lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Ini persamaannya 3x plus 2y sama dengan min 2 dan 2x plus 5y sama dengan 17. Mari kita jawab. Dari dua persamaan ini kita bisa menentukan yang mana ini. Coba menurut kalian yang mana? Boleh pilih yang di atas, boleh pilih yang di bawah. Boleh cari x-nya dulu atau y-nya dulu. Kayak kita ambil salah satu ya. Atas atau bawah? Oh, kita ambil bawah ya. Tadi udah atas. Kita ambil bawah. Ini kan bentuknya juga sophisticated, agak susah. Tapi nggak apa-apa. Kita ambil yang ini, 2x plus 5y sama dengan 17. Saya akan mencari nilai x-nya dulu, sehingga 2x sama dengan 17 dikurangi 5. Dipindah ya. Sehingga x-nya sama dengan 17 dikurangi 5 dibagi 2. Inilah nilai x-nya. Lalu nilai x ini kita substitusikan. Tadi kita ngambilnya persamaan kedua, maka langkah yang kedua disubstitusikan kepada persamaan yang pertama. Ingat, kalau tadi ngambil yang pertama, langkah berikutnya yang kedua disubstitusikan kepada persamaan yang kedua. Kita pindahkan ini ya, persamaan ini kita pindahkan, lalu nilai x sama dengan 17 min 5y per 2, kita akan gantikan ini untuk menggantikan x ini. Nah, sehingga didapat 3 dalam kurung x ini menggantikan nilai ini, x 17 min 5y menggantikan nilai x ini. Nah, sampai seperti ini ya idealnya tinggal dikalikan langsung, namun karena ini bentuknya pecahan akan lebih sulit, sehingga saya tidak menyarankan ini dikalikan langsung. Coba dikalikan sekaligus dulu, ini ada penyebutnya 2 agar mudah kita kalikan dengan penyebutnya ini 2. Jadi semua ruas ini sebelum kita lanjutkan dikalikan dulu dengan penyebutnya yaitu 2. Semua ruas kan nilainya sama. Jika sebuah persamaan dikalikan dengan bilangan yang sama, di semua ruas nilainya akan tetap. Jadi 3 dikali ini hasilnya akan 3 dikali 17 min 5y. Jadi 2-nya dicoret ya.
Lalu 2Y kali 2 hasilnya 4Y sama dengan min 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, setelah bentuk seperti ini baru kita kalikan satu-satu. Ini kali ini 3 kali min 5Y, ya, ini hasilnya 3 kali 17 hasilnya 51. 3 dikali min 5Y hasilnya min 15Y plus 4 sama dengan min 4. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan yang ada variabelnya. Jadi 51, yang ada variabelnya langsung ya. Ini ditambah ini min 15Y ditambah 4 itu min 11Y. Lalu 51-nya dipindah ruas. 51 di sini plus, di sini jadi min. Jadi min 51. Min 4 dikurangi 51. Jadi hasilnya 55. Jadi Y-nya sama dengan min 55 dibagi dengan min 11. Hasilnya Y sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan satu nilai, yaitu nilai Y. Lantas kita harus langkah berikutnya mencari X. Di mana? Di sini X-nya yang sudah sederhana. Kita lanjut. Jadi persamaan ini kita pakai X sama dengan 17 min 5Y dibagi 2. Y-nya diganti. Ya, Y-nya diganti dengan 5. 17. Nah, Y-nya diganti dengan 5 sehingga didapatkan 17 dikurangi 25 dibagi 2 atau sama dengan min 8 dibagi 2 hasilnya min 4. Jadi X-nya min 4, Y-nya 15, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X-nya min 4, Y-nya 5. Inilah himpunan penyelesaian daripada sistem pertidaksamaan linear 3X plus 2Y sama dengan min 2 dan 2X plus 5Y sama dengan 17. Mudah ya? Ya, semoga ini bisa kamu serap ilmunya. Memang pelajaran ini termasuk agak sulit bagi anak-anak di tingkat SMP, tapi tetap ini harus disampaikan karena memang ini salah satu kemampuan dasar yang harus dipenuhi atau dipunyai oleh anak-anak SMP. Terima kasih, belajarnya hanya ini saja. Lalu kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ini memang sengaja ditulis untuk diingat. Kesimpulannya adalah langkah penyelesaiannya ada 3 langkah. Yang pertama, mengubah dalam bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan X plus B. Boleh pilih salah satu. Lalu yang kedua, mensubstitusikan dari apa yang didapat di langkah 1. Nah, ini triknya di sini. Andai kata kita ngambil persamaan pertama, nanti di langkah kedua disubstitusikan kepada persamaan kedua. Atau sebaliknya, jika langkah pertama mengambil dari persamaan yang pertama, maka langkah yang kedua kita ambil mensubstitusikan kepada persamaan yang pertama. Tuker-tuker saja ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, yaitu dengan mencari nilai X dan nilai Y. Selesai langkahnya, hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat, bisa untuk belajar, bisa untuk bahan yang lain, bisa ditonton bolak-balik. Kalau memang belum paham, bolak-balik sampai benar-benar paham. Hanya begitu kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.